Pada kesempatan ini, yang pertama kami ucapkan selamat datang pada rekan-rekan sebagaimana menindaklanjuti surat permohonan dari rekan-rekan untuk bersilaturahmi kaitan pembahasan masalah kemiskinan khususnya di Kota Tasikmalaya, umumnya di Kota Tasikmalaya, khususnya di wilayah Kecamatan Bungursari. Kami menugaskan Pak Sekmat untuk berkomunikasi mengenai jadwal silaturahmi tersebut, dan alhamdulillah pada hari ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah bisa kita terima. Dari rencananya jam 9 sekaligus dengan para lurah, tapi dikarenakan hari ini ada jadwal vaksin juga, vaksin tahap kedua di lingkungan Kecamatan Bungursari dan kelurahan yang lainnya, jadi kami mungkin yang bisa menerima itu untuk yang pertama. Yang kedua, kami aturkan permohonan maaf mungkin penerimaan kami. Nah, inilah kami Kecamatan Bungursari, Kecamatan Bungsu 2008, pemekaran dengan Kecamatan Indihiyang. Dengan segala keterbatasannya kami ingin coba mensejajarkan, dan alhamdulillah pada hari ini juga Pak Kapolsek dapat hadir bersilaturahmi. Sebetulnya mohon maaf Pak Kapolsek, kami hanya memberitahu Pak Kapospol kaitan silaturahmi ini karena tidak ada yang umum lah, karena secara khusus ini merupakan hal-hal yang biasa umum yang ada di masyarakat. Itu sebagai pembuka. Waalaikumsalam. Pak Camat, mohon maaf Pak Dede juga, kami sebenarnya tidak secara khusus untuk menghadiri kegiatan ini, kebetulan aja patroli lah, sambang kelurahan. Kemudian kebetulan ada rekan-rekan dari GFPI, tidak ada salahnya kita menjalin komunikasi, bersilaturahmi. Mungkin juga dari kegiatan silaturahmi ini ada sesuatu hal yang perlu dikomunikasikan, dan bagaimanapun juga kita juga harus mengetahui tentang perkembangan situasi yang ada di wilayah hukum Polsek Indihiyang. Polsek Indihiyang itu membawahi 3 kecamatan, Cipedes, Bungursari, dengan Indihiyang sendiri. Pada prinsipnya kami monitor saja, karena bagaimanapun juga berbagai permasalahan dari berbagai macam aspek kehidupan itu kalau tidak kita kelola, tidak kita komunikasikan, kadangkala nanti muaranya terhadap gangguan Kamtibmas. Ya, kalau sudah mengarah kepada gangguan Kamtibmas kan tetap juga polisi harus mempunyai peran di situ. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Pak Dede. Jadi atas kegiatan ini semoga bisa kita mendapatkan informasi, kemudian di samping informasi juga mencari solusi yang paling tepat di dalam rangka mengatasi berbagai macam permasalahan mungkin yang ditemukan oleh rekan-rekan dari LSM GFPI. Dan seluruh jajaran Kecamatan Bungursari, Muspika, semuanya yang kami hormati yang mungkin hadir pada hari ini. Saya merasa tersanjung sebetulnya hari ini, begitu ini terlalu formal Pak, sebetulnya kami silaturahmi saja. Silaturahmi saja karena ingin ada sebuah kelanjutan silaturahmi kita ini, ada kontinuitas gitu. Sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan dulu. Insya Allah nama saya Dede Sukmanjaya, masih sebagai Ketua LSM GMB Distrik Kota Tasikmalaya, sekaligus Ketua Forum Silaturahmi RT RW Kota Tasik. Di hadapan saya ini yang rambutnya tidak adakan, ini Kang Anton Parera atau dikenal dengan Abah Caca. Ini sekretaris saya yang beberapa bulan ini menjabat sebagai sekretaris. Kami punya maksud dan tujuan dengan ingin mempresentasikan sebetulnya apa yang kami punya. Dalam hal ini adalah program hari ini GMBI sedang melaksanakan dan akan terus melaksanakan. Dan ini kita sudah sounding, sudah berbicara dengan Pak PLT dan Pak Wali dulu juga sudah. Terus kemarin juga dengan Dinsos, Sekretaris Dinsos sudah kita sampaikan. Nah, sharing sejalan kita juga dari bawah.
Adapun kami ingin menyampaikan bahwa kami punya program yang sedang dilaksanakan ini adalah sistem pendataan digital. Nah, kaitan dengan kemiskinan di Kota Tasik yang baru hari kemarin kita diundang diskusi dengan Warkop di Bukit Lestari dan hadir dari beberapa tokoh pemerintahan diwakili oleh Bapak Kepala Bapelitbangda, Bapak Dewan dari Komisi 4, Pak Asep Tamam pemerhati, wartawan junior, dan dari Ketua LSM Pitra Kang Nanang Suherman ahli dalam pakar anggaran. Kita membahas masalah kemiskinan. Nah, semua berpendapat bahwa, dan saya bertanya kepada beliau-beliau, apakah Kota Tasik ini layak mempunyai predikat kota termiskin di Jawa Barat? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Dan itu semua pada tersenyum dan tertawa gitu. Dibilang layak tidak, dibilang tidak karena fakta. Jadi dua-duanya dipakai akhirnya gitu. Nah, kami berpendapat bahwa mereka berbicara tentang ini negara harus hadir. Sebetulnya negara sudah hadir. Kalau menurut pandangan kami ini negara sudah hadir. Pemerintah sudah begitu banyak menggelontorkan anggaran untuk bicara tentang pengentasan kemiskinan. Hanya saja barangkali yang kami perhatikan ini sesuai dengan apa di dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini harus diikuti oleh sistem transparansi publik. Nah, ini yang kami lakukan adalah bagaimana membuat sistem pendataan secara transparansi karena melalui digital. Bukan hanya data ini tekstual, hanya nama dan alamat. Nah, kalau kami nama alamat secara fisiknya kita sudah ada, kemudian ada foto-foto dan video. Nah, soal kemiskinan ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semuanya. Versi kami kemiskinan ada 3. Satu, kemiskinan yang Allah memang menciptakan seseorang itu miskin, dan di situ ada hikmah sehingga itu adalah bagaimana orang yang mampu, yang kaya bisa berbuat kebaikan kepada mereka yang memang Allah ciptakan miskin. Jadi ada hikmah di situ. Yang kedua adalah miskin yang memang ini berdasarkan kemalasan, tidak mau bekerja. Nah, ini juga Pak sulit ini mengatasi persoalan kemiskinan, persoalan yang ada di Kota Tasik khususnya yang malas bekerja. Ini kultur. Dan yang ketiga adalah pandangan kami adalah miskin karena sistem. Nah, ini yang kami sikapi karena biar bagaimanapun secara global sistem ini harus dibenahi gitu. Ya, seperti contoh semrawutnya data di Kota Tasik ini sehingga tumpang tindih, bansos pun tumpang tindih, sampai orang meninggal pun sudah masih punya bantuan bansos. Sampai saya di keluarga saya, jika memang ini adalah sudah meninggal, tolong disampaikan ke makamnya atau ke kuburannya, karena beliau itulah yang berhak. Nah, ini kan semrawut Pak. Kemudian ada yang double, terus kemudian soal nik, jadi orang yang sama niknya sudah diganti, tapi ternyata nik yang baru dan yang lama mendapat bantuan juga. Dan itu bukti-bukti ada di kita banyak sekali, sehingga kita tidak menyampaikan ke ini karena supaya betul-betul rapih gitu. Dan ini sifatnya koordinasi Pak, ke Pak Camat, ke Pak Muspika, bahwa nanti kita pasti akan melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pendataan secara digital. Nah, sayang hari ini kita tidak membawa lengkap ya peralatan laptop dan semuanya, sehingga dipresentasikan di layar lebar. Mudah-mudahan ke depan kalau berkenan Pak Camat bisa mengumpulkan Bapak Lurah atau secara langsung dari lurah-lurah itu bisa mengumpulkan juga mengundang para RT RW. Karena sebagai rekomendasi kami adalah RT yang tahu persis tentang wilayahnya. Siapa yang miskin, dan miskin itu ada kategorinya, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, ini yang penting dan perlu kita pahami bersama. Ya, intinya bahwa kegiatan GMB hari ini Pak Komandan, Pak Kapolsek tahu bahwa identik ya kalau kita itu kaget barusan juga di Kecamatan Cipedas. Padahal insya Allah ini intinya kami ingin memberikan kontribusi terhadap negara, ingin memberikan kontribusi terhadap pemerintah dan kepada masyarakat. Nah, dengan cara apa? Memberikan sistem pendataan yang transparan. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan sama Abah Caca sebagai sekretaris distrik saya.
seperti apa sih gitu. Paling tidak nanti bisa dipandu oleh Pak Abah Caca. Intinya sekali lagi bahwa kami adalah ingin merubah paradigma juga, bahwa GMB ini biasa berteriak-teriak Pak di sana sini, tapi dampaknya ternyata tidak begitu signifikan. Nah, barangkali dengan program ini sangat jelas dan nyata bahwa apa yang kami lakukan adalah bagian daripada kontribusi kami kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Jadi mengenai kemiskinan, sebetulnya yang terkaget-kaget pada saat muncul pemberitaan bahwa Kota Tasikmalaya kota termiskin ya, malah dan sebagainya. Sebetulnya dikembalikan lagi ke dengan data yang sama, standarisasinya seperti apa. Kita ambil contoh sebenarnya. Bisa dicek lah apakah di Kecamatan Bungursari ataupun kecamatan yang lainnya, kota atau kabupaten yang lainnya, data yang dimiliki Disduk, KB, BPS Statistik, Dinsos pasti tidak akan sama. Ini Pak Ketua mungkin tahu ya. Ya, betul. Datanya pasti tidak akan sama. Pada saat BPS 2020 per 10 tahun pendataan seluruh warga negara Indonesia, data jumlah Kota Tasikmalaya, khususnya misalkan Kecamatan Bungursari, akan berbeda dengan data yang ada di Disduk. Karena standarisasi pendataannya berbeda. 4 bulan kalau tidak salah, 4 bulan berturut-turut, misalkan anak kita kuliah di Bandung 4 bulan berturut-turut, dia akan masuk pendataan di Kota Bandung. Di kita pasti tidak ada. Jadi seperti itu Pak Kapolsek, apabila nanti Pak Kapolsek minta data warga di kita, tapi kita yang pakai itu pertama padustrasi antara statistik, data terbaru dari statistik, yang kedua dari Disduk. Kenapa yang kedua dari Disduk? Kita ambil contoh, kebetulan nih Pak Ketua juga kan RW. Ayah warga dengan sekarang dengan Permen Dirjen Kependudukan, tidak usah lapor ke RT KRW bawa kakak ke Disduk ataupun ke kelurahan, ke kecamatan, dilihat niknya, pindah ke RW na Pak Dede, pasti Pak Dede mau meninggal kan gitu. Seperti itu, peraturan di pusatnya seperti itu. Itu data. Apalagi setelah masuk ke data kemiskinan. Jadi data kemiskinan kemarin kaget, orang termiskin perasaan mah jeung urang, misalnya pun tentunya jeung urang kabupaten, perasaan mah nu boga motor di urang saimah teh sajiwa hiji ya Pak, meskipun eta mah dek isi dek henteu biasana sabumi tos tiasa kana motor pasti gaduh motor hiji ewang biasa nama kan gitu, dibandingkan sekarang anu di kabupaten sebelah, tapi nah orang bisa lebih miskin. Nah itu pengintan ku ahlina kayak tadi Pak Sekretaris tiasa ya. Nah standarisasi ini puntennya ya Pak, mungkin untuk kecamatan terobosannya Pak Derek wabi pas kaos mungkin dihandapelahnya dari kuti luhur mah alasanana mungkin tidak bisa setingkat kota, nungaran standar kemiskinan mah tuh di luhur. Contohnya waktu kamari masalah di iya bansos uning ngadugikeun kawangi merenya kelurahan kecamatan ngagubrak-gubrak RT RW kadiekeun datana diusulkeun ieu nu double aya penggantina turun teh eta deui lain deui kan gitu. Tuntunan kan sebetulnya, tapi kita ikhtiar kan, tetap kita di pemerintahan terbawah meren ujung tombak merenya sampai ke malam kita pendataan segala macam nulusuna, tapi kan warga kita dengan asumsi ayeuna teh dipasihkeun waktu eta mah dobal teu yang dipasihkeunnya, ternyata ninggal ka kabupaten kota Nusantara mah ada dipasihkeun, tinggal kebudayaan kearifan lokal. Si anu misalkan rada beunghar dobal aya nu miskin kearifan lokal ninggal ayeuna kita ge mengikuti yang baik mah da untuk warga kita. Da diajukeun penggantina teu meunang. Anu ieuna jadi teu kaserapan lebar warga kita. Ayeuna seperti itu. Bade PKH langkung meninggal yang dedenya masalah kemiskinan. Nah, yang saya inginkan mungkin dengan silaturahmi ke tiap kelurahan, kecamatan mungkin dari bawah. Kita juga sekarang sedang berikhtiar ada prodeskel. Nanti kita juga di Bungursari sekarang dijadwal 1 hari atau 2 hari per kelurahan, di sana memasukkan data-data kan biasanya punten pada saat pandemi Covid surat anu pertama bisa diuningakeun ka Pak Haji Imi, anu pertama komplain Kecamatan Bungursari kita bikin surat. Itu bisa masuk ke
ngecek niknya kalau kita bisa minta sama kudu aya izin di Kementerian Uninga kan harita akhirnya lamat seueur jalan makan gitu urang teh statistik data pemilu diangge karekan kita ya alhamdulillah aya nu ieu tah kaitan sareng ayeuna standarisasi tentang kemiskinan da upami ayeuna kota gaduh standarisasi heug teu diakui ku provinsi ku pusat kan urang teh bajir tapi minimal dengan aya silaturahmi ini ada standarisasi ya di kota Tasik mah ada nu miskin teh minimal boga motor hiji puntennya Pak Kapolsek di kabupaten mah nu teu boga motor standarna teh misalkan untuk sarana transportasi dari satu standar di kota mah anu miskin teh meskipun pakai temok misalkan atuh kumaha langitna teh ayaan di kabupaten mah nu miskin teh kubilik kan gitu. Nah standarisasi ini mungkin dijadikan masukan-masukan da moal sami panginten di Setiawargi puntennya gaduh wargi abg gaduh ini di Setiawargi di ditu mah bumina di panggung dia tapi lebatna jalmi beunghar henteu miskin gaduh sawah gaduh ieu tapi benten ka kota anjeunna di gang sok ameng pangintennya abi manangring sok di dadaha kan di bola lebat ka gang ka kajero tapi dina bumina dina ieu oge ngontrak gaduh motor kan gitu kan benten standarna ini yang kami harapkan rekan-rekan lebih paham mungkin masukan ini juga bisa kita dorong Pak minimal ya standar meskipun kalau bahasa statistik mah ada kedalaman kemiskinan Pak itunya langkung ini aya kedalaman anak kumaha terus kualitas kemiskinan anak kumaha Pak gitu nah nya kanggo standar keneta makan ku ahlina pangitan ya kita tinggal praktisi kita yang ada di lapangan mungkin itu kaitan dengan sekelumit kita berkecimpung di masalah bansos di masalah ya kaitan dengan kemiskinan dan model ayeuna pangintannya punten-punten di Bungur Sari kebanyakan ya Pak Ketuanya uningannya lira 80% atau 70% kita kebanyakan buruh ngagali upami ayeuna perusahaan tambang ieu teh jalan kan ugi kamari guys nah bade buka puasa apa teu gaduh nanaon payunan kecamatan kan gitu tapi tatkala usaha tor jalan anjeunna tos tiasa meulahan batu kan uih teh nyenak artos seperti itulah ayeuna untuk selanjutnya mungkin nanti paparan dari ini apa yang bisa kita tangkap kita inikan nanti kita sosialisasikan ke rekan-rekan kita di kelurahan karena kita juga di reformasi birokrasi kaitan dengan inovasi perubahan mengenai pelayanan diawali dari Menpan RB penghilangan struktura, kefungsional, individu bertanggung jawab secara pribadi terhadap pekerjaannya yang selanjutnya SDM-nya istilahnya berkurang, usia bertambah, penerimaan tidak ada, kita manfaatkan yang ada akhirnya ya kita pelibatan ke RT RW ataupun masyarakat yang berperan kader lah sekasarna seperti sekarang kita mengenai Prodeskel melibatkan kader yang jago IT membantu untuk segala macam. Selanjutnya mungkin Pak Ketua kami persilahkan untuk pemaparan mudah-mudahan apa yang menjadi istilah yang kita temukan di lapangan dengan aturan-aturan yang ada bisa sinkron bisa kita dukung untuk ke tingkat yang lebih tinggi kami membaca seperti itu. Ya, siap. Gitu. Kami persilahkan Pak Ketua. Hatur nuhun ke Bapak Camat, terus ke Pak Sekmat, Pak Kapolsek, serang Komandan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan lebih detail apa yang akan kita bahas kali ini dalam silaturahmi dan diskusi mungkin kalau istilah saya. GMBI kali ini mungkin agak sedikit berbeda Pak. Jadi kalau dulu mungkin melekat dalam diri kami itu sebagai misalkan tukang demo. Nah kali ini kita tidak melulu seperti itu. Kami sekarang berevolusi lebih bagaimana caranya GMBI memberi manfaat kepada orang banyak Pak. GMBI bagaimana membantu pemerintah dan dalam permasalahan kali ini GMBI akan fokus bagaimana caranya membantu pemerintah dalam membenahi sistem pendataan penerima bantuan. Nah, kenapa GMBI
mengerjakan hal tersebut, karena ini kami perhatikan sudah menjadi polemik di masyarakat dan ini berkepanjangan, Pak. Nah, kami perhatikan pun belum ada satu pihak yang mampu menyelesaikan ketika Kota Tasikmalaya menyandang predikat kota miskin di Jawa Barat yang awalnya adalah karena data penerima bantuan semrawut. Padahal di kita itu banyak orang-orang yang pintar, Pak. Dan saya yakin sebetulnya kalau semua pihak memiliki goodwill, memiliki keinginan untuk bagaimana caranya segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, oleh karena itu GMBI mencoba mempelopori, Pak. Mempelopori bagaimana caranya kami membantu memperbaiki sistem penanganan kemiskinan, dimulai dari membenahi sistem pendataan penerima bantuan. Untuk mempersingkat waktu, sebetulnya kami sudah melakukan pendataan secara digital, Pak. Dan itu bisa dilihat di website kami. Mungkin kalau bapak-bapak ada yang bawa handphone, smartphone, itu bisa dicek di website gmbi.online, Pak. Mangga, barangkali ada yang mau lihat di laptop juga boleh. Karena ini memang basisnya ya ke Google Chrome dulu, Pak. Kemudian diketik gmbi.online. Udah, Pak ya. Jadi kita sekarang sudah mulai melakukan digitalisasi di GMBI. Di sana bisa bapak-bapak lihat berbagai macam informasi dan termasuk kami melakukan atau melaksanakan program khusus di distrik Kota Tasikmalaya, Pak. Jadi kebetulan program ini adalah program otentik dari distrik Kota Tasik. Di sana ada tombol pendataan, Pak. Silakan diklik. Kemudian di scroll ke bawah itu ada yang namanya penerima bantuan. Nah, kemudian diklik, Pak, cari tahu di sini. Nah, di sana ada beberapa kategori, Pak. Ada usia, lokasi, hajat, dan kondisi. Hajat itu kebutuhan, Pak. Ya, berdasarkan kebutuhan. Kemudian kita klik lokasi, Pak. Kita coba lokasi. Di sana ada Kota Tasikmalaya dan insya Allah kedepannya akan ada kota-kota lain. Nah, begitu kita klik Kota Tasikmalaya, itu muncul, Pak. Muncul data penerima bantuan yang sudah kami susun. Nah, di sana silahkan Bapak klik salah satu foto tersebut. Jadi data kami itu terdiri dari 3 elemen, Pak. Pertama teks, kedua foto, kemudian ketiga video. Nah, di sana diterangkan berbagai penjelasan, mulai dari kondisinya bagaimana, kemudian kebutuhannya apa, kemudian biodata, nomor kontak, rekening bank, bantuan dari pemerintah yang sudah diterima apa, kemudian ada foto-foto kondisi, kemudian ada video. Nah, ini kenapa ada video? Jadi jangan sampai data itu bisa dimanipulasi, Pak. Jadi kalau video insya Allah itu sulit dimanipulasi, berbeda dengan teks dan gambar. Nah, kemudian di sini ada fitur pemerataan. Jadi bagaimana caranya bantuan yang sudah diterima oleh seseorang itu bisa diketahui, sehingga bisa diketahui juga siapa yang sudah menerima dan siapa yang belum, sehingga bantuan bisa merata. Kemudian di sana ada perkembangan. Tujuan dari perkembangan dicantumkan adalah jangan sampai terjadi seperti sekarang, Pak. Data tahun 2014 digunakan di tahun 2021. Nah, jadi perkembangan ini bisa terus diupdate dalam hitungan minggu. Kemudian di bawahnya ada rekomendator. Ini tujuannya untuk menghindari nepotisme dalam hal pendataan. Kemudian ada validator. Nah, validator ini berfungsi agar data bisa akurat dan yang ikut memvalidasi adalah masyarakat, Pak. Jadi kalau selama ini kita mengetahui misal ada warga yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak, nah kita bisa ikut memvalidasi. Asal dengan catatan validasi dari kita itu betul akurat. Kemudian di sini ada fitur data agar dibagikan, Pak. Jadi ini bedanya data yang disusun oleh GMBI. Bedanya adalah kalau data di lembaga lain itu tidak bisa diakses, Pak. Kadang kita minta pun agak sulit. Nah, kalau di GMBI itu dibuka. Jadi silahkan digunakan oleh siapapun. Tujuannya adalah agar penanganan kemiskinan
itu dilakukan oleh semua pihak. Jadi mulai pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah mungkin sekilas itu Pak, barangkali ada pertanyaan, atau kalau tidak mungkin sebetulnya ini ada pendalaman Pak, pendalaman mengenai detail dari data tersebut. Mungkin nanti bisa kami jelaskan, harusnya ada proyektor Pak. Nah mungkin sekalian nanti dengan para lurah, dan kalau ada sekalian dengan Bapak RW dan RT. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori miskin di Kota Tasik ini masih ya cukup membingungkan, karena saya sendiri sudah komunikasi pada saat Pak Agus Wahyudin dari DPRD ingin melakukan upaya pembuatan perda kemiskinan kategorinya, tapi saya bilang cut dulu Pak, Bapak harus kalau bisa dengan BPS harus komunikasi yang jelas, kemudian dengan Kemensos juga harus sounding dulu, karena jangan sampai yang hari ini data kemiskinan itu kategorinya dari Kemensos, dan itu tidak bisa berlaku di semua daerah karena berbeda-beda kultur dan budaya. Kalau dikira di kita kemiskinannya seperti tadi apa yang dikatakan Pak Camat, kalau di Setiawargi itu rata-rata bilik, tapi mereka tidak miskin, dia punya sawah, punya ini. Nah ini walaupun memang Setiawargi harus menjadi perhatian khusus juga Pak dari pemerintah daerah, karena itu adalah perbatasan, biasanya suka ada sedikit tertinggal kabupaten ya, perbatasan. Ya, intinya bahwa kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, ormas, SM, masyarakat luas supaya bersatu padu di dalam bagaimana mengentaskan kemiskinan ini. Harus punya target lah. Jadi jangan kemiskinan dipelihara dan kemudian program-program kemiskinan ini akhirnya saya katakan kepada para aktivis kemarin waktu diskusi, jangan salah. Tadi banyak mengatakan bahwa negara harus hadir. Negara ini sudah hadir, banyak sekali bantuan pemerintah, tinggal pelaksanaan yang jelas, pelaksanaan yang harus diperbaiki gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti nyalakan lagi pemerintah, padahal pemerintah tidak sudah sesuai anggaran segituan banyak sudah digelontorkan untuk warga fakir miskin. Nah, jadi jangan sampai seperti yang terjadi juga di program BPNT atau PKH. Program BPNT tapi yang berkuasa adalah pendamping PKH. Ini kan salah. Ada kan di situ TKSK sebetulnya, dan ini akhirnya program kemiskinan ini mohon maaf tapi mungkin saya tidak berteriak kalau sekarang mah. Jadi program BPNT ini, program kemiskinan ini menjadi ajang bancakan, menjadi ajang bisnis segelintir orang gitu kan, itu fakta dan real. Karena si miskin itu setiap hari setiap bulan dikasih 10 kilo telur sekilo, daging sekilo, buah 1 kilo misalkan, tidak akan berubah jadi kaya Pak sampai kiamat juga kalau sebulan sekali seperti itu. Tapi yang jadi kaya siapa? Sebagai distributornya tuh, sebagai distributor, sebagai suppliernya, itulah yang mereka kaya. Dan itu teman-teman kita semua Pak Komandan. Menarik sekali tadi di sistem. Memang kita harus di masa ya yang paling cepat menyesuaikan dengan perubahan itu adalah bangsa yang menang, biasa bangsa yang juara ya. Mudah-mudahan di masa Covid silahkan rekan-rekan udah tidak ada salahnya bahasa buku kuno masalah mengenai di sekarang masa pandemi ini, khususnya buku-buku tentang filosofi Cina mengenai kesehatan. Ternyata di zaman kerajaan-kerajaan juga menaklukkan untuk perang saya dicerita zaman 3 kerajaan zaman now. Sepertinya negara kita juga bangsa di dunia seperti itu. Jadi pada saat pasukan-pasukan membutuhkan vitamin dicampur racun dengan meningkatkan daya tahan tubuh, ternyata setelah masa sekian bulan keracunan negara kecil racunnya dimiliki, dijual jadi menang kan gitu ya. Mungkin itu mah dongeng, tapi hari orang Cina kan dicatatnya sejarah-sejarah gitu teh, mungkin ada benarnya juga ada tidak. Nah dengan sistem informasi atau sistem pendataan tadi saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, tapi berkelanjutannya tidak kesana tidak hanya Bungur Sari. Mudah-mudahan ini kalau dilihat bukan hanya Kota Tasik ya Pak Ketua. Mudah-mudahan bisa se-Jawa Barat. Kalau dagangnya
cekasan bisa dibeli ku Kementerian Sosial. Kalau lihat sistemnya menarik karena mudah kan ya, klik. Kalau tidak salah di yang punya game itu seperti itu, yang sekarang kan secara digital zakat masukkan donasi masuk ke rekening, nanti via email via non telah disalurkan ke anu balasannya seperti itu. Sekarang lebih canggih kan gitu untuk berbagi rezeki ataupun penyaluran zakat. Ya mudah-mudahan ke depannya ini ada tindak lanjut, karena tidak hanya di Bungursari, kecamatan lainnya ini bisa dipadu selaraskan dengan kami juga mengenai pendataan kependudukan, kesehatan, karena di kami semua program urusan wajib aya Kang Dede, urusan wajib kesehatan aya kan gitu, urusan wajib bidang perekonomian aya, bidang kemiskinan, urusan wajib pelayanan bidang kemiskinan aya. Nah, mudah-mudahan ini bisa selaras ke depannya, program ini juga kesempurnaan, karena kami pernah dinas di Kominfo, Komandan 2006 kalau tidak salah, di sub berubah jadi di sub Kominfo. Saya menjabat jadi Kasih IT, latar belakang IT gitu, kita pemahamannya kita kurang. Pada saat itu ada kegiatan kita elangan kepada para ahli IT, ternyata ahli IT juga ya persatuan anak Ciamis sampai foto Pak Bupati diganti ke foto monyet kan itu, hacker itu lebih ngeri kan itu teknologi itu. Ya mudah-mudahan ini pengamannya atau apa ya, pengaman sistemnya lebih canggih, lebih ini ke depannya, karena ini bagus bisa membuka mungkin nanti yang tadi image rekan-rekan demo taradidengnya dan sebagainya. Nah seperti inilah kita sumbangsi pemikir-pemikir muda yang memajukan bangsa dengan terobosan-terobosan teknologi, karena anak-anak muda sekarang anak teknologi lebih tahu daripada kita kan gitu, daripada orang tuanya. Mungkin itu dari kami Pak, sisikannya kita mengikuti pada intinya kita mengapresiasi dan mendukung karena semata-mata ini untuk kesejahteraan lamun dia mereskeun lah sekasar nama, meskipun banyak tantangan di sana di sininya ya kita niat baik lah. Nah kamu sadai kan gitu kamu itu saja.